Hai teman-teman, saya punya info menarik nih yang berkaitan dengan tubuh kita. Salah satunya adalah jalur apoptosis. Sebelum kita lanjut ke pembahasannya, kita harus tahu dulu apa itu apoptosis. Apoptosis itu diambil dari bahasa Yunani yang berarti gugurnya putik bunga atau daun dari pohon. Nah, ada yang tahu nggak kenapa proses ini dianalogikan seperti gugurnya putik bunga atau daun dari pohon? Hal ini dikarenakan dalam apoptosis ini terjadi proses kematian sel yang terprogram atau yang biasa disebut program cell death. Proses apoptosis ini sangat penting loh, karena selain proses ini menggambarkan patogenesis suatu penyakit, proses ini juga membantu dalam memberikan petunjuk cara pengobatan suatu penyakit. Apoptosis ini terjadi karena disebabkan oleh dua hal. Yang pertama, dikarenakan oleh penyebab fisiologis dan yang kedua disebabkan oleh patologis. Penyebab fisiologis biasanya terjadi pada perkembangan embrionik saat proses pembentukan jaringan. Terus terjadi juga pada proses luruhnya endometrium saat menstruasi. Sedangkan penyebab patologis terjadi jika kita mengalami seperti stres oksidatif, cedera atau trauma, infeksi, gangguan imun, penyakit degeneratif, dan gangguan genetik. Tahap awal apoptosis ini ditandai dengan ekspresi fosfatidilserin atau yang disingkat PS yang terlempar keluar dari lapisan dalam ke lapisan luar membran sel. Sedangkan pada tahap akhir apoptosis menimbulkan pemecahan DNA internukleosomal menjadi oligonukleosomal dari 80 hingga 200 pasangan dasar endonuklease. Nah, untuk pembahasan selanjutnya, kita akan membahas tentang protein endonuklease G. Apa sih protein endonuklease G itu? Endonuklease G adalah enzim nuklease yang dimiliki oleh sel eukariotik yang berperan dalam proses apoptosis atau kematian sel terprogram. Enzim ini ditemukan pada mitokondria dan disekresikan ke sitoplasma saat sel diancam kematian sel program. Fungsi utama enzim ini adalah memotong atau menghancurkan DNA selama tahap akhir apoptosis. Protein endonuklease G ini berperan penting dalam kaskade kematian sel yang kompleks, di mana proses ini diaktifkan oleh protein regulator apoptotik yang menghasilkan perubahan struktural pada mitokondria sel dan pembentukan polipermeabilitas mitokondria. Pada tahap akhir apoptosis, enzim ini berpindah dari mitokondria ke nukleus dan memecah kromatin DNA menjadi fragmen yang lebih kecil dan mudah dibuang oleh sel yang masih hidup. Selain itu, endonuklease G juga diketahui berperan dalam beberapa fungsi seluler lainnya seperti mengontrol replikasi DNA, meregulasi sintesis RNA, dan terlibat dalam pembentukan ribosom. Secara keseluruhan, protein endonuklease G adalah enzim yang vital dalam fungsi sel normal dan dalam proses kematian program sel. Sebagai enzim yang berperan dalam degradasi DNA di apoptosis, endonuklease G mengalami proses transkripsi yang nantinya akan membantu mempromosikan pendegradasian DNA. Proses transkripsi melibatkan beberapa langkah antara lain inisiasi, elongasi, processing RNA, dan translasi. Setelah proses ini selesai, endonuklease mulai terbentuk dan menjalankan perannya dalam jalur apoptosis yang meliputi proses aktivasi dan degradasi DNA. Setelah kita mengetahui proses transkripsi secara garis besar, kita juga harus mengetahui bagaimana proses transkripsinya bekerja. Yang pertama, inisiasi. Prosedur dimulai dengan pengikatan faktor transkripsi seperti faktor transkripsi mitokondria, MTTFB2 ke promotor gen endonuklease di dalam mitokondria. Elongasi. Enzim RNA polimerase mitokondria mulai mensintesis RNA berdasarkan untai cetakan DNA gen endonuklease yang berlokasi pada mitokondria. Proses ini menghasilkan RNA prekursor yang kemudian mengalami proses pematangan untuk menghasilkan RNA yang matang. Ketiga, processing RNA. RNA yang matang kemudian mengalami proses splicing di mana intron atau bagian non-coding dihapus dan ekson bagian kode digabungkan kembali. Hasil akhirnya adalah RNA yang siap untuk ditranslasi. Proses translasi terjadi di ribosom mitokondria. Molekul RNA menyediakan kode genetik untuk sintesis endonuklease protein dalam bentuk urutan asam amino. Setelah proses transkripsi dan translasi selesai, protein endonuklease G mulai menjalankan tugas pemrosesan selanjutnya, yaitu aktivasi dan degradasi DNA. Pada proses aktivasi, endo G mulai menjadi aktif saat terjadinya kerusakan sel atau sinyal apoptosis yang mengarah pada pelepasan protein endonuklease G dari mitokondria ke sitoplasma. Pada proses yang kedua, degradasi DNA. Di dalam sitoplasma, endonuklease G berfungsi sebagai enzim yang mengancam DNA kromosom dan fragmen DNA menjadi potongan-potongan yang lebih kecil.
Proses ini memungkinkan pemecahan DNA dan mengaktifkan proses lebih lanjut dalam jalur apoptosis. Setelah kita mengetahui bagaimana proses transkripsi itu terjadi, kita juga harus mengenal apa itu yang namanya regulasi ekspresi gen. Regulasi ekspresi gen yang terjadi di apoptosis dapat diartikan bahwa terjadi proses pengendalian atau modulasi aktivitas gen dalam jalur apoptosis. Regulasi ekspresi gen melibatkan sejumlah mekanisme yang kompleks dan bernuansa termasuk transkripsi, translasi, dan modifikasi epigenetik. Terima kasih telah menonton video saya. See you next time.